وأنا بؤمن بمملكة الجنة، وأنا بؤمن بمملكة الحب، وأنا بؤمن بمملكة الجنة، والنار الحياة هي الدنيا. لا إله إلا الله، والنور الحياة هي باب الدنيا، والحب الهوى أحلى. وأنا بؤمن بمملكة الجنة، وإحنا بنحلم بالجنة. لا إله إلا وأنا بؤمن بمملكة الجنة، وأنا بؤمن بمملكة الحب يا حبيبي. Beshem Ha'af ben Veruah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya akan memberikan serial lecture tentang Torah. Untuk serial yang pertama, kita membahas Torah sebagai dasar filsafat Ibrani. Kitab Torah adalah satu kitab suci yang diakui oleh 3 agama-agama Ibrahimi, Judaism, Kristen, dan Islam. Jika ada seorang Muslim membicarakan Alkitab Perjanjian Baru, mungkin dia berbicara perbedaan-perbedaannya, dan muncul perdebatan-perdebatan. Demikian juga, jika seorang Kristen membicarakan Al-Quran, dia akan membicarakan perbedaan-perbedaannya, dan muncul perdebatan-perdebatan, bahkan saling menyalahkan. Namun ketika kita bersama betul-betul ingin belajar mengenai kitab suci yang dapat diterima oleh ketiga agama, Judaism, Kristen, dan Muslim, kita dapat bersama-sama membicarakan kitab Torah. Maka ketiga agama samawi ini bisa bersepakat dalam membicarakan isi dari naskah suci kitab Torah. Rabbi Jonathan Sacks dalam bukunya yang berjudul The Dignity of Difference, How to Avoid the Clash of Civilization, ia mengatakan Torah is significant in global context. It is the world's first monotheism. Jews, Christian, and Muslim disagree on many things, but they also agree on some, at least in tracking their descent, spiritual or biological, from Abraham. Jadi, mengenai Torah, ketiga agama penyembah Allah yang disembah oleh Abraham dapat membicarakan satu kesamaan di dalam balutan keimanan kepada Allah yang Esa, dalam kepercayaan monoteistik. Untuk itu, let's talk about Torah. Torah adalah kumpulan kitab yang pertama dalam deretan Tanakh. Istilah Tanakh adalah singkatan dari Torah, kemudian Nevi'im, kitab para nabi, kemudian Ketuvim, tulisan-tulisan kudus. Torah atau disebut Pentateuch terdiri dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Yang pertama, Bereshit, artinya pada mulanya, Genesis atau Kejadian. Yang kedua, Shemot, artinya nama-nama, yaitu Exodus atau Keluaran. Kitab yang ketiga, Vayikra, dan dia memanggil, atau Leviticus atau Imamat. Kitab yang keempat, Bamidbar, di padang gurun,
atau numbers atau bilangan. Yang kelima, Devarim, artinya perkataan-perkataan, atau disebut juga Deuteronomy atau ulangan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, sering kita temukan istilah hukum Taurat. Istilah ini diterjemahkan dari kata Ibrani Torah, Tav, Vav, Resh, He, dan kata Yunani nomos, yang arti harfiahnya adalah hukum, law. Kata Ibrani Torah berasal dari kata yarah, yang artinya menunjukkan, sehingga kata Torah itu sendiri bermakna petunjuk atau pengajaran. Kata Ibrani yarah yang membentuk kata Torah mirip dengan kata bahasa Indonesia arah. Penggambaran makna yarah seperti saya melemparkan batu ke arah tertentu, dan disitulah arah yang sedang saya tunjukkan kepada orang lain. Dalam makna inilah kata Torah dipahami sebagai pedoman jalan hidup dan dasar pengajaran bagi segenap bangsa Israel dalam menjalani hidupnya, yang mulanya diajarkan oleh Musa melalui 5 kitab yang dituliskannya itu. Sering nomina Ibrani Torah diterjemahkan dengan Taurat atau hukum Taurat atau hukum saja. Ini sesuai konteksnya. Kita baca Ulangan 4 ayat 44. Vezot haTorah asher sham Moshe lifnei benei Israel. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Maleakhi 4 ayat 4. Zikru Torah Moshe Avdi asher shiviti oto ke Horef al kol Israel kuhim umispatim. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Torah bukan hanya berfungsi sebagai suatu ajaran atau hukum. Torah merupakan suatu patokan praktis, ajaran normatif bagi perbuatan atau karya setiap orang. Penulis 5 kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah Musa. Ia seorang nabi Allah yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dari suatu tempat perbudakan mereka, menuju ke tanah perjanjian. Kata Ibrani Torah, Tav, Vav, Resh, He. Secara nilai gematria Ibrani berjumlah 611. Kata Ibrani yang lain yang bernilai 611 adalah Asis, Alef Shin Yod Shin. Artinya foundation. Korelasi ini menunjukkan bahwa Torah adalah fondasi keimanan dan fondasi kemampuan berpikir, dasar filsafat bagi orang-orang Yahudi. Torah arti harfiahnya hukum. Kitab Torah bisa juga disebut Humas, yang arti harfiahnya the five, atau bahasa Yunaninya Ho Pentateuchos, 5 kitab Musa, yang dikonstruksikan secara sastra kiasmus dalam bentuk ABCBA. Yang pertama, Kejadian, yaitu kitab Bereshit, menuliskan prasejarah masa lalu. Sesuai dengan namanya, kitab Kejadian atau kitab genealogi atau kitab Genesis, yang mencatat genealogi dari segala sesuatu termasuk kelahiran bangsa Israel. Kemudian kitab Keluaran atau Shemot mencatat perjalanan orang-orang Israel dari Mesir ke Gunung Sinai. Yang ketiga, kitab Imamat atau Vayikra menulis liturgi ibadah kekudusan bangsa Israel. Yang keempat, Bilangan, yaitu Bamidbar, perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai sampai ke tepi Sungai Yordan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kitab Ulangan, yaitu Devarim, mencatat pasca sejarah Israel di masa depan yang jauh. Kejadian berkaitan dengan kitab Ulangan, kitab Keluaran berkaitan dengan kitab Bilangan, dan pusatnya adalah Imamat yang merupakan catatan liturgi ibadah kekudusan bangsa Israel. Kitab Torah yang tertulis disebut Torah Shevikdav, Torah that is in writing, merujuk kepada 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Bagi para rabi Yahudi, Musa adalah Rabenu,
Rabi besar kami, atau ditulis lengkap Moshe Rabenu. Gelar Rabinu bagi Musa ini berbeda dengan gelar Rabi seperti biasanya atau gelar Raban. Sosok Gamaliel dirujuk sebagai Raban untuk menunjukkan bahwa Gamaliel adalah seorang guru besar, orang yang merabikan banyak rabi. Penyebutan Moshe Rabenu menunjukkan bahwa Musa adalah rabi besar kami. Sebab seorang rabi, otomatis dia adalah seorang ahli Taurat. Maka Musa sang penulis kitab Torah, tentu dia menjadi Rabenu, rabi besar kami. Seorang apologis Kristen pada abad kedua, yaitu Justinus Martir, dikenal karena membela kekristenan di hadapan kaum Platonis pada zamannya. Dalam First Apology, chapter yang ke-59, Justinus Martir menyatakan bahwa pemahaman Plato tentang penciptaan dunia berdasarkan dari tulisan Musa. Musa digambarkan dalam tulisan Plato yang berjudul Republik. Pendapat dari Justinus Martir ini masih kontroversial. Ada banyak yang tidak menerima kebenaran tulisannya tentang Plato's obligation to Moses. Mungkin Anda juga akan menyalah-nyalahkan saya soal ini. Dan mungkin Anda balik menuduh bahwa Torah baru ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi dan dianggap sangat terpengaruh dengan kebudayaan Helenistik. Tapi mungkin enggak tulisan Musa lah yang mempengaruhi pemikir-pemikir Helenistik itu? Mungkin saja, bukan? Kita dapat membandingkan pendapat Justinus Martir dengan buku yang berjudul Peribiu Museus, The Life of Moses, tulisan dari Philo dari Alexandria. Philo yang hidup pada sekitar tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi, ia adalah seorang filsuf dari Alexandria. Dia begitu menghormati sosok Musa. Ia memandang sosok Musa adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman. Dan sosok Musa ini digambarkan dalam tulisannya On the Life of Moses, buku yang kedua, chapter 211. Musa memerintah bangsa, mengatur hukumnya, melembagakan ritusnya, dan menjalankan pemerintahannya dengan martabat dan kehormatan. Musa adalah seorang yang bijak, tabah, dan Musa adalah pemimpin yang dapat mengendalikan diri. Bilangan 12 ayat 3. Ungkapan dari Philo bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, the all great Moses. Ini berhubungan dengan ungkapan Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Artinya, Musa rabi besar kami, guru besar bagi seluruh nabi-nabi. Dan inilah gambaran Musa Yunani yang terlihat seperti dalam patung karya Michelangelo yang terkenal itu. Saya memiliki kepercayaan bahwa Musa lah yang mempengaruhi para filsuf Yunani. Bagaimanapun secara timeline zaman, Musa hidup pada abad ke-15 sebelum Masehi, sedangkan filsafat Yunani dimulai dari era Thales dari Miletus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Yunani memang dikenal menghasilkan filsuf-filsuf yang handal dan sangat berpengaruh dalam perubahan dunia. Namun ada yang menarik, yaitu pendapat dari Theophrastus of Eresos yang hidup pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Dia adalah murid dari Aristoteles. Dia menyebutkan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsanya para filsuf. Jews are the philosopher by race, atau disebut dengan frasa Jews a nation of philosophers. Gelar bagi bangsa Yahudi sebagai a nation of philosophers adalah kesan yang diberikan oleh para pemikir Yunani Helenistik. Ketika orang Yunani dan Yahudi bertemu pertama kali satu sama lain, yaitu pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ini ada dalam catatan Flavius Josephus Against Apion, buku pertama, chapter yang 167. Betullah kata Theophrastus of Eresus bahwa memang orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berfilsafat. Keindahan bahasa dari suatu bangsa adalah cerminan dari tingkat filosofi yang dikuasai oleh bangsa itu. Satu contoh istilah bahasa Ibrani, ada hubungan istilah untuk laki-laki dan perempuan. Kata Ibrani untuk orang laki-laki adalah ish,
Dan kata Ibrani untuk perempuan adalah isya, harfiahnya orang betina. Perempuan disebut isya sebab ia diambil dari ish. Kejadian 2 ayat 23. Penggunaan bentuk betina isya dari bentuk jantan ish ini sekaligus adalah simbol bahwa suami diciptakan lebih dahulu dan suami adalah kepala dari istri. Dan tatanan ini adalah ketentuan sejak mulanya. Penulis kitab Torah yang luar biasa ini adalah Musa. Dia bukan hanya sebagai nabi yang mendapatkan ilham ilahi untuk menulis kitab suci. Musa juga berperan sebagai raja, pemimpin politik, panglima militer. Dan lebih dari itu, Musa adalah seorang cendekiawan, ahli hukum yang memiliki otoritas peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Dasar filosofi yang ada di Torah memberikan dasar bagi semua karya-karya hasil pemikiran manusia. Kitab pertama Torah, yaitu kitab Kejadian, adalah kitab genealogi. You name it, Anda akan menemukan segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini, kejadian mula-mulanya dicatat di dalam kitab Kejadian. Torah, mulai dari kitab Kejadian, mencatat genealogi dari segala sesuatu. Genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme, genealogi air yang bahkan lebih tua dari Thales, genealogi api, genealogi segala entitas di alam semesta ini, genealogi cakrawala ada di kitab Kejadian, genealogi tumbuhan, genealogi kalender yang merujuk pada diciptakannya matahari dan bulan pada hari keempat periode penciptaan. Genealogi binatang laut dan udara, genealogi manusia yang dimulai dari Adam dan istrinya, kemudian ada genealogi binatang di darat, genealogi nafas, yang dimana nafas manusia didapat dari hembusan nishmat hayim, nafas kehidupan yang dari Allah. Kemudian ada genealogi nama, Adam memberikan nama-nama bagi semua binatang yang dia temui. Bahkan dia nantinya juga menamakan istrinya dengan nama Hawa. Ada genealogi berkat, ada genealogi pernikahan, genealogi keselamatan, Kejadian pasal 3, genealogi pakaian, di kitab suci manapun, dan juga di kitab filsafat manapun, tidak ada selain kitab Torah yang mencatat genealogi pakaian. Mengapa manusia harus berpakaian? Dan juga ada genealogi ibadah sakramental. Mengapa orang Israel melakukan ritual pengampunan dosa dengan mempersembahkan binatang-binatang tahir. Dan ini merupakan sistem pengampunan dengan darah. Ada genealogi sumpah yang diucapkan oleh Allah sendiri. Ada genealogi hujan yang menyebabkan banjir di bumi pada zamannya Nabi Nuh. Dan juga ada genealogi terbentuknya gunung-gunung dan terpecahnya daratan, yaitu Eretz, menjadi benua-benua. Ada di dalam zamannya Nabi Nuh. Kitab genealogi, kitab Kejadian, juga mencatat genealogi adanya bahasa-bahasa yang berlainan. Filsuf manapun, no idea, kenapa manusia-manusia di bumi berbicara dengan bahasa yang berlain-lainan. Hanya kitab Torah, yaitu di kitab Kejadian, mencatat kenapa ada bahasa yang berbeda-beda. Bahkan ada genealogi dosa seksual yang dikecam Alkitab, yaitu man-to-man sexual assault yang ada pada zamannya Nuh juga. Dan yang terpenting adalah genealogi orang-orang pilihan yang dimulai dari pemilihan Abraham, yang dari keturunan Set dan Sem sebagai bapak orang beriman. Dan dari Abraham ini melahirkan 3 agama besar di dunia ini, yaitu Judaism, Kristen, dan Islam. Dan juga kitab Kejadian ini menuliskan genealogi bangsa-bangsa dan lahirnya bangsa-bangsa pilihan. Buku filsafat mana selain Torah yang berbicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Tidak ada. Hanya Torah. Apakah filsuf-filsuf besar lain menuliskannya? Tak sekelumit pun. Socrates, Plato, Aristoteles, dan yang lain-lainnya
membicarakan kelahiran sebuah bangsa. Kelahiran sebuah bangsa hanya di dalam Torah, di kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Saya senang membicarakan Torah. Torah adalah basic ilmu filsafat. Dan melalui Torah, kita dapat membicarakan banyak kesamaan di antara ketiga agama Ibrahimi, Judaism, Kristen, dan Islam. Dalam Judaism, kata Torah dapat digunakan untuk 3 arti. Yang pertama, Torah mencakup 5 kitab pertama. 5 kitab Musa dalam Judaism dikenal sebagai Taurat yang tertulis, Torah Sheviktav. Bila digunakan untuk keperluan ibadah, berbentuk gulungan Taurat yang dibacakan di sinagoga pada hari-hari tertentu, Senin, Kamis, Syabat, atau Rosh Chodesh, hari pertama bulan baru dalam kalender Yahudi, dan pada hari-hari raya dan pada hari-hari puasa. Kata Torah dapat juga digunakan sebagai sinonim untuk Tanakh yang terdiri dari 24 kitab dalam Perjanjian Lama. Dalam Judaism, kata Torah dapat berarti keseluruhan ajaran, budaya, dan hukum praktik Yahudi. Ini mewakili apa yang tidak dicatat dalam 5 kitab Musa yang dikenal dengan Torah lisan atau ajaran-ajaran lisan. Bahasa Ibraninya Torah Shef Alpeh, harfiahnya Taurat di mulut. Orang Yahudi memiliki 2 macam naskah suci. Yang pertama adalah kitab Torah yang tertulis, Torah Sheviktav, harfiahnya Torah that is in writing. Sedangkan Talmud menulis hukum-hukum tradisi, Torah lisan, dan pengajaran-pengajaran para rabi, yaitu ajaran-ajaran Torah lisan. Dan ini disebut dalam bagian Torah Shef Alpeh, harfiahnya Torah di mulut. Torah lisan ini adalah juga mencakup komentari, penjelasan rinci mengenai apa yang tertulis di dalam kitab Torah. Talmud terdiri dari 2 bagian, Mishnah, komentari dari Torah, dan Gemara, diskusi para rabi. Perjanjian Lama Ibrani disebut juga dengan Tanakh. Ini adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Kata Torah dalam Perjanjian Lama sering merujuk kepada kelima kitab Musa yang dibedakan dengan kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan kudus. Kita baca Nehemia 8 ayat 1. Vaye'asu kol ha'am ke ish echad el harchov asher livnei sya'ar hamayim. Vayomru le'esra hasofer lehavi et sefer Torah Moshe asher siva Adonai et Israel. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat itu di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Di dalam kitab Torah terdapat 613 perintah yang diberi istilah 613 mitzvot. Diharapkan agar orang-orang Israel menaati sebagai bukti kesetiaan mereka kepada Allah. 613 mitzvot disebut dengan Taryak mitzvot. Kata Taryak membentuk formula angka yang berjumlah 613 dalam aksara Ibrani. Aksara Tav bernilai 400, aksara Res bernilai 200, aksara Yod bernilai 10, aksara Gimel bernilai 3, totalnya adalah 613. 613 mitzvot adalah penjabaran dari perintah-perintah di dalam 5 kitab Musa. Ini juga terdapat dalam catatan Rambam yang dimuat dalam Mishneh Torah dan Talmud, Traktat Makhot, dan perinciannya berjumlah 613 mitzvot, 613 perintah-perintah. Kita baca Ulangan 33 ayat 4. Torah sifah lanu, Moshe morasya, kehilat Yaakov. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Ulangan 33 ayat 4 ini menjadi sumber konsep bahwa ada 613 mitzvot, Taryak mitzvot. Sedangkan Torah, nilai gematriannya adalah 611.
Jadi, selisihnya adalah 2. Angka 611 ini ditambah dengan 2 perintah awal dari 10 firman yang ditulis di dalam bentuk orang pertama tunggal, Anochi Adonai Elohecha, yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 5, Allah Israel secara langsung mengajar bangsa Israel untuk, yang pertama, beriman kepadanya saja, Keluaran 20 ayat 2. Yang kedua, larangan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain, Keluaran 20 ayat 5. Sehingga Torah yang jumlah gematriannya adalah 611 ditambah dengan 2 perintah yang paling penting ini, totalnya menjadi 613. Adanya jumlah 613 mitzvot juga merupakan penjumlahan perintah-perintah mitzvot ini terdiri atas 248 mitzvot aseh, mitzvot melakukan perintah, dan 365 mitzvot lo ta'aseh, mitzvot untuk menjauhi larangan-larangan. Angka 248 merupakan jumlah tulang yang ada di dalam tubuh manusia, dan 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun, kalender solar. Sehingga penjumlahan 248 dan 365 berjumlah 613. Saat ini sebagian mitzvot tidak dapat dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan Bait Allah. Misalnya korban-korban dan pelayanan di Bait Allah, karena Bait Allah tidak ada lagi di Yerusalem sejak tahun 70 Masehi. Dan Bait Allah ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Dengan demikian, seorang Judaism manapun tidak akan dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna karena ketiadaan Bait Allah ini sejak tahun 70 Masehi. Untuk selanjutnya, silakan Anda pelajari 613 mitzvot hukum Taurat selengkapnya di laman Sarapan Pagi Biblika. Jika Anda membaca Torah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, perhatikan, kedua bahasa ini adalah bahasa terjemahan. Anda akan menemukan narasi dan kisah-kisah di dalamnya dengan bahasa dan cara bercerita dengan sangat sederhana. Perhatikan, setiap kali narasi Alkitab diterjemahkan, akan ada kendala loss in translation, yaitu proses kendala bahasa terjemahan yang menyebabkan hilangnya sebagian atau keseluruhan makna akibat proses translasi atau penerjemahan. Ada literatur yang menarik yang ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat dalam buku Memahami Bahasa Agama, sebuah kajian hermeneutika. Dalam buku ini, Profesor Komarudin mengatakan terjemahan adalah tafsir terpendek. Bahwa penerjemahan kitab suci dari bahasa aslinya ke dalam bahasa-bahasa yang lain menyebabkan kitab suci ini telah mengalami proses penafsiran. Sehingga setiap pengkhotbah atau pengajar yang mengutip ayat-ayat kitab suci yang sudah diterjemahkan, dia akan menafsirkan suatu hasil tafsir. Suatu penafsiran biasanya akan menghadirkan teks yang berbeda. Tidak salah jika dikatakan man is interpreter being. Manusia adalah makhluk penafsir. Dalam situasi ini sebenarnya seorang pengajar dan seorang pembelajar Alkitab dituntut untuk memahami bahasa asli kitab suci. Dengan membaca naskah bahasa asli kitab suci, akan dapat mengecilkan kemungkinan terjadinya proses loss in translation, yaitu ketidaktepatan makna karena proses penerjemahan di dalam suatu ayat atau bahkan isi keseluruhan kitab dan bahkan membuat isinya disalahpahami. Namun kita semua harus menyadari bahwa filsafat Ibrani tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat-kalimat, tetapi filsafat Ibrani juga memperhatikan nilai dan makna dari gugusan-gugusan huruf-hurufnya. Dan pada kajian filsafat huruf ini tidak akan Anda temui dalam kitab suci yang sudah diterjemahkan. Tanakh Ibrani yang di dalamnya termasuk Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, semuanya dipercaya sebagai pewahyuan di dalam huruf yang melahirkan filsafat huruf
karena orang Ibrani berpikir secara mendalam di dalam huruf demi huruf. Metode eksegesis Yahudi kuno ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam eksegesis Yahudi abad pertengahan oleh para kabalis sebagai eksegesis Pardes. Mereka terus mempelajari letterisme filsafat huruf ini. Filsafat huruf ini dijelaskan dengan 3 istilah, yaitu gematria, notarikon, dan temura. Gematria adalah ilmu yang mengkaji huruf-huruf Ibrani yang memiliki nilai-nilai angka. Untuk mempelajarinya berarti memecahkannya pada angka-angka aritmatika dan kemudian menjelaskannya tiap kata dengan nilai aritmatika dari huruf-huruf yang tersusun dalam suatu kata Ibrani. Kita tadi sudah melihat beberapa contoh dari gematria bahwa kata Torah nilai gematrianya adalah 611 dan kata Asis nilai gematrianya adalah 611. Ini memberikan suatu pengertian bahwa Torah menjadi asis, menjadi foundation bagi ilmu pengetahuan manusia. Dan Torah menjadi dasar filsafat orang Ibrani. Kemudian ada notarikon, yaitu ilmu yang memandang tiap-tiap huruf memiliki lambang-lambangnya. Dan tiap-tiap huruf itu adalah sebuah kata, yang dengan sendirinya setiap satu huruf menjadi sebuah kata yang utuh. Dan huruf-huruf di dalam suatu kata saat disatukan dapat menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kemudian ada filsafat huruf temura, yaitu permutasi huruf. Kegiatan mengubah urutan-urutan huruf yang membentuk sebuah kata baru dan membentuk makna-makna yang berkaitan juga. Dalam kajian filsafat letterisme Ibrani ini, Anda akan menemukan banyak sekali keindahan di dalam kitab suci Torah. Kalimat-kalimat yang sederhana di dalam narasi-narasinya sesungguhnya menyimpan banyak sekali kompleksitas makna dan pesan-pesan yang tersembunyi dan juga simbol-simbol yang tak terkatakan jika dibaca di dalam bahasa terjemahannya saja. Kitab suci Torah tidak bisa tidak. Keindahannya akan dapat kita rasakan secara mendalam ketika kita membacanya di dalam naskah bahasa aslinya. Apakah Anda ingin mendalami keindahan naskah bahasa asli Alkitab? Anda bisa mulai belajar membaca naskah bahasa asli Ibrani, mulai dari nol sampai Anda mahir membaca dengan mengikuti pelajaran membaca naskah Ibrani untuk pemula di channel ini. Saya yakin Anda semua akan bisa. Huruf Ibrani hanya berjumlah 22 saja. Maka saya yakin juga Anda dapat mengikutinya dan dapat menghafalnya. Masih banyak sekali hal yang dapat kita bicarakan mengenai Torah. Ikuti terus serial lecture ini untuk bahasan-bahasan Torah berikutnya. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.